tergoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Hari ini yang kita rasakan bumi tergoncang. Tetapi firman Allah berkata ini belum sampai kepada kesudahannya. Karena nanti satu saat langit pun tergoncang. Sekarang ini langit belum tergoncang. Sekarang ini masih bumi yang tergoncang. Satu saat langit pun tergoncang. Ya, ini firman Allah. Ungkapan satu kali lagi ini ayat 27 menunjuk kepada perubahan. Jadi bumi ini saudara tidak kekal sifatnya. Bumi ini sangat fana. Ya saudara ya. Sorga yang kekal. Ya, sorga yang kekal. Bumi ini fana, tidak kekal. Dikatakan bahwa bumi, langit menunjuk kepada sesuatu yang bisa berubah, kepada apa yang dapat digoncangkan. Bumi dan langit itu tempat yang mudah mendapatkan goncangan. Tetapi supaya apa kita menerima goncangan ini selama kita masih ada hidup di dalam dunia ini? Bumi dan langit yang lama, supaya ya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi dibandingkan sekarang sama Tuhan, bahwa bumi, langit yang lama ini adalah langit yang fana sifatnya, mudah untuk tergoncang. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita satu keadaan yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, itulah Yerusalem baru. Ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini yang menjadi peringatan kepada kita saudara dalam keadaan seperti sekarang ini. Keadaan yang mudah tergoncangkan, bumi, langit, goncang. Baru ada penyakit satu saja goncang saudara. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana nanti satu saat di dalam Wahyu pasal yang ke-16, ya, Wahyu pasal 16 dikatakan bahwa ada 7 cawan murka Allah. Kalau 7 cawan murka Allah itu saling susul menyusul, belum lagi sebelumnya 7 sangkakala, sebelumnya lagi 7 meterai, 21 jenis hukuman terjadi ya di dalam bumi. Bagaimana kita mau lari saudara? Sekarang aja satu jenis ya wabah penyakit terjadi, Tuhan izinkan di dalam dunia, kita sudah sepertinya tidak bisa bergerak kemana-mana. Diam terus di bumi, diam terus di rumah, ya, tidak bisa kemana-mana. Ya, bumi bahasa Sunda itu saudara ya, rumah, ya, diam di rumah, ya, diam di rumah, tidak bisa kemana-mana. Keadaan begitu tergoncang, apalagi kalau nanti 21 jenis hukuman Allah dicurahkan, ditumpahkan ke dalam dunia ini saudara. Sekarang kita mengerti bahwa Tuhan menjanjikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, keadaan kita ini mudah sekali digoncangkan di berbagai bidang, baik jasmani maupun rohani. Ya, tadi dikatakan mengapa Tuhan izinkan terjadi, untuk bisa kita membedakan kehidupan yang mudah tergoncang dan kehidupan yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan yang tidak tergoncangkan, yaitu kehidupan yang memiliki pengharapan. Ya saudara, tahan uji. Nah ini supaya kehidupan kita, iman percaya kita ini jangan mudah tergoncang sekarang saudara. Karena firman Allah berkata kita punya janji, kita punya satu pengharapan bahwa kerajaan yang tidak tergoncangkan itu diberikan kepada pribadi-pribadi yang tidak mudah juga untuk tergoncang. Sekarang ini tidak sedikit hamba-hamba Tuhan pun tergoncang saudara. Tetapi lewat ayat firman Allah yang petang hari ini kita baca, Tuhan memberikan satu janji bahwa keadaan yang tidak tergoncangkan itu pasti. Keadaan yang tidak mudah digoncangkan itu ada. Ya saudara ya, mari kita lihat ya, kenapa, bagaimana kita menghadapi keadaan yang menggoncangkan ini dengan iman yang tidak tergoncangkan. Ya, bagaimana kita menghadapi keadaan yang tergoncang, dunia tergoncang sekarang, dengan iman yang tidak mudah tergoncangkan. Kita buka Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 ya. Yesaya 32 ayat 17. Di sini dikatakan ada keadaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu keadaan yang tidak tergoncangkan? Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran,
di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Nah ini saudara, ketenangan ini adalah satu keadaan yang tidak mudah untuk tergoncangkan. Ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman, bukan sementara, tetapi dikatakan untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada kebenaran, maka dampaknya akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera ini keadaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Ya. Hari-hari ini kalau tidak ada damai, pasti goncang, saudara. Saudara terlalu banyak menerima berita-berita yang membuat kita goncang, maka hilang damai sejahtera. Seringkali kita penasaran, hari ini kita update berapa yang terkena COVID-19. Hari ini saja sudah hampir 680 lebih, saudara. Bahkan dikatakan besok lusa itu potensi mencapai 800 jiwa terkena COVID-19, terpapar. Belum lagi ODP, belum lagi PDP. Ya, kalau dulu PDP itu pendeta pembantu, kalau sekarang bukan, saudara. Sekarang itu pasien dalam pengawasan, ribuan jumlahnya. Dan kita kadang-kadang ketika mendengar berita ini, bukannya timbul damai sejahtera. Ya, seringkali kita mendengar berita ini malah timbul tidak damai. Ya, menimbulkan ketakutan, kekhawatiran. Firman Allah berkata, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi saudara, hari-hari ini ayo perbanyak mendengar firman. Firman itu adalah kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, tetapi kebenarannya Tuhan. Itulah firman Allah. Jadi justru dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan bumi tergoncang, dalam keadaan bumi mudah digoncangkan, mari firman Allah katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Makin banyak kita mendengar firman Allah. Apa akibatnya, saudara? Akibat kebenaran ialah hati tenang. Hati tenang, saudara. Kalau kita mendengar firman kebenaran, maka percaya, hati kita tenang. Ada damai sejahtera dan akibatnya kita ada ketenangan, ketentraman. Dan ketentraman ini Tuhan janjikan bukan temporary, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Ya saudara ya, sekali lagi kita harus selalu mempercakapkan firman. Mempercakapkan firman. Hari-hari ini kita harus mempercakapkan firman supaya tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu ada ketenangan. Jadi jaga hati, saudara. Kalau hati damai sejahtera, sanggup menghadapi apapun juga.